Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload dari video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham second liner yang terpantau minggu ini mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang direvisi peringkatnya oleh JP Morgan. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul JP Morgan revisi naik peringkat saham Inco. Jadi kita tahu JP Morgan memutuskan untuk mengubah pandangannya terhadap prospek saham Inco sejalan dengan harga nikel yang lebih tinggi. Jadi JP Morgan meyakini Vale Indonesia menjadi penerima manfaat terbesar dari kenaikan harga nikel. Dengan demikian mereka merevisi rekomendasi saham Inco dari sebelumnya netral. Jadi sebelum netral, saat ini mereka mengubah atau merevisi sehingga membuat menjadi overweight. Dari sebelum netral didukung harga nikel lebih tinggi. Dan bisa kita lihat JP Morgan memasang target harga saham Inco itu di 5.600. Sekarang kita coba lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan Inco saat ini masih gagal menembus harga 5.000 minggu ini. Sebelumnya sudah membaik, berhasil break garis EMA 50-150, saat ini mencoba break harga 5.000 masih gagal. 2 hari terakhir, hari Selasa dan Rabu masih melemah, hari Rabu masih turun hampir 3% ke 4.900. Dan menurut saya penurunan ini masih wajar karena 5.000 masih berupa resistensi psikologis dan sebelumnya Inco sudah naik lumayan tinggi. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan ini memang ada distribusi, asing juga melakukan sedikit distribusi setelah 2 hari sebelumnya masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Inco, apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Untuk yang belum sempat entry juga ini menurut saya kesempatan untuk kita pantau pergerakan Inco minggu depan. Untuk terdekat saat ini ada support 4.800 dan masih ada support EMA 150 di sekitar 4.600. Yang bisa wait and see dulu, tunggu di support 4.800 atau 4.600. Kita lihat di support mana Inco masih bisa bertahan dan rebound. Lebih oke adalah apabila Inco mengetes garis EMA 150 dan rebound baru kita coba entry. Itu akan lebih oke. Tapi teman-teman apabila mau trading jangka pendek atau swing juga masih bisa pantau untuk entry apabila Inco berhasil bertahan dan rebound dari 4.800. Tapi ingat walaupun bisa bertahan dan rebound dari 4.800, jika terpantau beberapa kali mencoba menembus 5.000 masih gagal, Inco masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah menuju garis EMA 150. Jadi Inco cara pergerakan masih sangat layak untuk di hold kan, cara pergerakan saat ini sudah mulai uptrend, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan sekarang saya akan coba analisa saham ASI. Ini saya bahas karena bisa kita lihat IC hari Rabu kemarin masih naik 0,21% ke 4.710. Sebelumnya bisa kita lihat IC gagal naik di atas garis EMA 50-150, terkena dividend trap, turun mendekati 4.500 di sekitar 4.530. Ini ada artikel sebelumnya di bulan Januari tahun 2024 bahwa JP Morgan menyarankan untuk menjauhi saham ICE. Karena pada saat itu JP Morgan melihat saham ICE sudah tidak begitu oke, banyak sentimen negatif, dan target JP Morgan pada saat itu di sekitar 4.650. Dan ternyata target itu tercapai karena saat ini IC sempat menyentuh sekitar 4.520. Ini saya bahas kembali, kan sebelumnya banyak yang meragukan bahwa target JP Morgan ini akan tercapai. Dan ternyata saat ini dari bulan Januari sampai bulan Mei target ini tercapai. Jadi untuk Inco kita nanti lihat apakah target JP Morgan di 5.600 akan tercapai. Tapi untuk ICE jika kita lihat memang cara pergerakan saat ini memang belum oke. Beberapa kali mencoba break garis EMA 50 selalu gagal sehingga cara pergerakan ini belum terkonfirmasi akan uptrend. Dan bisa kita perhatikan menariknya pada perdagangan hari Rabu untuk ICE. Asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi dan kenaikan hari Rabu walaupun cuma 0,21% ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk ICE apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya ini masih bisa dipantau. Saat ini memang belum aman, belum terkonfirmasi ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya, tapi minimal saat ini mencoba untuk terbentuk high low. Jadi saat ini mencoba untuk bertahan di 4.700 yang masih berupa support, di atasnya masih ada resisten 4.800. Jadi untuk trading plan ICE, menurut saya apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy,
bisa coba tunggu di sekitar 4.700 untuk entry apabila minggu depan ISI masih kuat berada di atas target harga ini, atau mau lebih aman tunggu ISI berhasil break 4.800 baru ikut entry. Karena apabila berhasil break ada potensi untuk melanjutkan higher low-nya dengan target di 5.000 yang merupakan resistensi psikologis sampai garis EMA 50 di sekitar 5.050 untuk target trading jangka pendek atau target swing. Jadi saat ini untuk ISI saya masih menarik untuk masuk ke watchlist, tapi untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Dan sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham auto. Bisa kita lihat auto sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 2000 yang merupakan resistensi psikologis auto saat ini. Cara pergerakan auto juga mirip dengan ICE. Cara trend saat ini masih belum oke, walaupun mulai mencoba untuk terbentuk high low. Seperti analisa saham auto sebelumnya, saya menyarankan untuk entry saham auto adalah buy on breakout. Itu akan lebih oke apabila auto terkonfirmasi berhasil break 2000 baru kita coba ikut entry. Selama masih gagal break 2000, cara pergerakan auto masih belum oke, masih ada potensi untuk melemah. Jadi bisa kita lihat walaupun sempat tanggal 16 Mei ditutup di 2010 dan sempat naik tinggi, tapi tetap saja cara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari Rabu kemarin masih bergerak di bawah 2000 dan bisa kita lihat walaupun ditutup di naik 0,25% ke 1985, cara candle ini masih candle merah. Jadi ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat untuk broker summary pada kenaikan hari Rabu kemarin ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham auto. Jadi auto apabila mau entry, menurut saya memang ini masih bisa coba dipantau, tapi tetap sama trading plan-nya, wait and see dulu, tunggu konfirmasi berhasil break harga 2000 baru coba ikut entry dengan target swing itu di 2100 sampai garis EMA 50 untuk trading jangka pendek. Atau hold saja terus selama 2000 terkonfirmasi break dengan target lebih jauh di 2000 sampai 2250 untuk target lebih jauhnya. Jadi selama auto berhasil break 2000 dan kuat terus berada di atas 2000, teman-teman masih bisa hold terus karena cara pergerakan saya lihat auto ada potensi untuk mulai membaik cara trend. Tapi saat ini apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. UNTR jika kita perhatikan cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara candle menurut saya menarik. Sebelumnya bisa kita lihat tanggal 20 naik tinggi mencapai resisten berikutnya di 22.800, tapi tetap cara candle zona ini belum berhasil terkonfirmasi break walaupun sudah mencapai target berikutnya di resisten yang lebih kuat di 22.800. Jadi setelah mencapai target ini bisa kita lihat UNTR masih gagal break kembali melemah, tapi saat ini mencoba untuk bertahan di atas zona 22.350 sampai 22.500. Dan cara pergerakan memang UNTR juga masih downtrend, tapi misalnya sudah mulai menarik, sudah mulai ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan hari Rabu kemarin, asing memang terpantau mencoba mulai masuk akumulasi walaupun jumlahnya belum besar, tapi di broker summary jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Malah jika kita perhatikan di sini, ini ada small distribution pada kenaikan hari Rabu kemarin. Jadi untuk UNTR apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 22 ribuan sampai 22.500, saat ini masih bisa di hold selama zona ini tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry, karena sekarang masih kesulitan untuk break 22.800 plus belum terpantau ada akumulasi, saya lihat UNTR secara pergerakan masih akan sideways. Jadi minggu depan memang masih ada potensi untuk mencoba break. Jika terpantau masih belum ada akumulasi, sepertinya UNTR minggu depan juga masih akan kesulitan untuk break 22.800 sampai 23.000. Jadi target kenaikan menurut saya di 22.800 sampai 23.000 untuk pergerakan minggu depan. Tapi potensi untuk break seperti masih kecil, sehingga masih ada potensi apabila masih gagal break untuk kembali melemah menuju zona sekitar 22.000 sampai 22.200 sampai 22.350 ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar 22.200 sampai 22.350 untuk entry di daerah support ini dengan target terdekat di 22.800 sampai 23.000. Apabila memang terpantau secara berhasil naik, masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.